Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video lanjutan dari episode spesial part ke-16. Nah, pada episode spesial part ke-16 sebelumnya itu, karena Harashiki mempunyai mata Kenshingen yang sangat merepotkan, Borushiki memusnahkan seluruh pasukan Harashiki termasuk pasukannya sendiri menggunakan Odama Rasengan yang ukurannya hampir setengah planet yang dia tempati. Setelah selesai, Borushiki pun bertarung hebat dengan Harashiki hingga Harashiki pun tumbang terkena Uzuhiko Rasengan. Singkat cerita, ketika Borushiki hendak menyerap Harashiki, Mitsuki dan Kawaki datang untuk menghentikan Borushiki dan hendak menyadarkannya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Borushiki yang menyerang Harashiki dengan Uzuhiko Rasengan. Setelah terkena Uzuhiko, Harashiki pun hendak berdiri. Namun, karena efek rotasi planet, dia pun terjatuh kembali. Melihat hal tersebut, Borushiki pun mendekati Harashiki sambil berkata, "Sekarang kau tampak menyedihkan. Tapi tenang saja, penderitaanmu akan segera berakhir setelah aku menyerapmu." Terlihat, Borushiki langsung mencekik leher Harashiki dan mengangkatnya ke atas. Ketika Borushiki ingin menyerap Harashiki, tiba-tiba tangan Mitsuki langsung menahan tangannya. Melihat hal tersebut, Borushiki pun terkejut dan berkata, "Apa ini?" Tak lama setelah itu, Borushiki pun melihat ke belakang dan menemukan Kawaki dan Mitsuki. Dengan karma tahap ketiga disertai tanduk di kepala, Kawaki berkata, "Lama tidak bertemu." Memusiki. Dengan raut wajah panik, Borushiki berkata, "Kenapa kau bisa ada di sini?" Tanpa basa-basi, Kawaki langsung melesat dengan cepat ke arah Borushiki sambil melayangkan serangan tongkat besi. Melihat hal tersebut, Borushiki langsung melepaskan Harashiki dan menahan serangan Kawaki. Terlihat, kedua senjata mereka pun beradu satu sama lain. Kawaki berkata, "Kali ini aku tidak akan membiarkanmu berbuat seenaknya." Borushiki membalas, "Seharusnya kau sadar akan posisimu, Kawaki." Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki melakukan Rasengan untuk membalas serangan. Namun, Rasengan itu dikecilkan Kawaki menggunakan Sukona Hikona. Ketika Borushiki lengah, Mitsuki langsung menyerangnya dengan ular yang sangat besar. Sebelum ular tersebut melahapnya, Borushiki menggunakan Hiraisen untuk mencari tempat yang aman. Setelah menjaga jarak, Borushiki berkata, "Kalian sungguh menjengkelkan." Di sisi lain, Kawaki pun menghampiri Harashiki yang tergeletak di tanah. Lalu, dia mengangkat Harashiki dan menggenggam kerah bajunya. Dengan suara yang lemas akibat luka yang parah, Harashiki berkata, "Coba saja habisi aku kalau bisa. Orang sepertimu tidak akan bisa mengalahkan dewa." Mendengar perkataan Harashiki, Kawaki membalas, "Siapa bilang kalau aku akan menghabisimu dengan cara biasa?" Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun berteriak ke Sarada untuk membuka portal Ahirume. Terlihat, sebuah portal yang cukup besar pun muncul di atas Kawaki. Ternyata, Sarada bersembunyi di balik bebatuan. Sarada berkata, "Dengan ini, entitasmu akan hilang selamanya." Mendengar hal tersebut, Harashiki pun terkejut. Dengan cepat, Kawaki langsung melempar Harashiki ke portal Ahirume tersebut. Terlihat, Harashiki pun masuk dan seketika hancur tak bersisa. Di sisi lain, Borushiki pun cukup terkejut melihat kekuatan Sarada. Dengan suara yang rendah, Borushiki berkata, "Kekuatan yang cukup merepotkan. Dia bisa menghancurkan entitas dewa seperti kami. Aku tidak boleh lengah." Setelah Harashiki tewas, Kashinkoji, Daimon, Naruto, beserta yang lain pun keluar dari persembunyian. Melihat mereka semua, Borushiki berkata, "Ada apa ini? Kalian sedang liburan keluarga?" Kashinkoji berkata, "Kali ini kau tidak akan lolos Momoshiki. Kami akan merebut Boruto kembali." Mendengar perkataan Koji, Borushiki pun tertawa dan membalas, "Boruto, orang itu sudah tidak ada lagi. Aku sudah bangkit sepenuhnya. Lebih baik kalian menyerah saja dan mati di tanganku." Di sisi lain, Koji pun hanya bisa tersenyum. Melihat Koji tersenyum, Borushiki pun heran dan berkata, "Reaksi macam apa itu? Seharusnya kau putus asa karena Boruto tidak akan bisa kembali." Dengan tatapan mata yang tajam, Koji berkata, "Jangan membodohiku. Kau kira kau bisa menipu teknik Jipuku? Jiwa Boruto masih belum lenyap sepenuhnya. Sekarang masih tersisa waktu 5 jam sebelum jiwa Boruto hilang selamanya." Mendengar perkataan Koji, Borushiki pun tampak kesal. Borushiki berkata, "Terserah apa yang kalian katakan, tapi apakah Kawaki akan mengikuti rencana kalian untuk menyadarkan Boruto? Dia bisa saja benar-benar membunuh Boruto di saat mempunyai kesempatan." Sebelum Borushiki menyelesaikan kalimatnya,
Kawaki langsung menyuruhnya untuk diam. Kawaki berkata, "Itulah masa laluku, kau tidak berhak mencampuri urusanku apapun itu. Sekarang, yang kuinginkan adalah menyelamatkan saudaraku." Mendengar perkataan Kawaki, Borushiki pun sempat ragu dan berkata, "Kalau begitu, apa kau akan berubah pikiran setelah aku menghabisi Hokage ketujuhmu itu?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki pun terkejut melihat luapan cakra negatif yang semakin besar di tubuh Kawaki. Dengar wajah waspada, Borushiki berkata, "Cakra negatif, apalagi sebesar ini? Mustahil." Adegan pun beralih ke Kawaki yang terlihat marah. Dengan luapan cakra negatif yang besar, Kawaki berkata, "Kau berhasil membuatku marah." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki langsung menembakkan batang besi yang banyak ke arah Borushiki. Melihat serangan itu, Borushiki dengan mudah menghindari serangan tersebut. Setelah berhasil menghindar, dia pun tidak melihat Kawaki ada di hadapannya. Karena hal tersebut, Borushiki pun menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari Kawaki. Ketika dirasa tidak ada di sampingnya, Borushiki pun mengambil kesimpulan bahwa Kawaki berada di belakang. Ternyata, Kawaki pun muncul tepat di atas kepalanya. Sebelum Borushiki sempat bereaksi, Kawaki langsung menaikkan tongkat besinya ke arah Borushiki. Menyadari serangan tersebut, Borushiki pun terkejut. Namun, sebelum serangan itu mengenainya, Tomoshiki langsung melesat dengan cepat dan menangkis serangan Kawaki dengan sebuah pelindung tidak terlihat. Tomoshiki berkata, "Sepertinya aku terlalu meremehkanmu waktu itu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja pelindung Tomoshiki mulai retak dan langsung hancur. Karena hal itu, Kawaki berhasil menyerang Borushiki dan Tomoshiki. Terlihat, mereka berdua pun terpental sangat jauh. Lalu, mereka berdua pun bangkit kembali. Bingung dengan apa yang terjadi barusan, Tomoshiki berkata, "Kenapa pelindungku tiba-tiba hancur?" Borushiki membalas, "Mungkin itu karena kekuatan dari gadis Uchiha. Kekuatannya bisa menghilangkan eksistensi dewa seperti diriku." Mendengar jawaban Borushiki, Tomoshiki berkata, "Kalau begitu akan mengurusnya terlebih dahulu." Terlihat, Tomoshiki pun terbang menuju ke tempat Sarada. Namun, ketika setengah perjalanan, tiba-tiba Tomoshiki mendapat serangan dari tangan Kyuubi milik Naruto. Melihat hal tersebut, Tomoshiki pun turun ke permukaan untuk menghindar. Ternyata, Sasuke, Naruto, dan Himawari mencoba menghalangi Tomoshiki untuk mendekati Sarada. Melihat hal tersebut, Tomoshiki berkata dalam hati, "Cakra ini sangat besar sekali. Apakah cakra ini berasal dari gadis kecil itu?" Setelah melihat Himawari, dia pun sadar bahwa Himawari menggunakan baju Kyuubi dan juga mata Byakugan. Tomoshiki berkata, "Sepertinya ini cukup merepotkan." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Setelah berhasil menyerang Borushiki, dia pun kembali melesat ke arahnya sambil melayangkan batangan besi. Tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, Borushiki pun mengeluarkan pedang Kusanagi dan bersiap untuk melawan Kawaki. Terlihat, keduanya pun mulai melayangkan senjata mereka masing-masing. Mulai dari Kawaki memperlihatkan keahlian Bujutsu, dan Borushiki yang ahli dalam Kenjutsu. Sambil menyerang satu sama lain, Kawaki berkata, "Sadarlah Boruto, kau bukan orang yang selemah ini." Mendengar hal itu, Borushiki membalas, "Usaha yang sia-sia, Boruto tidak akan mendengarkanmu." Setelah mengatakan hal tersebut, Borushiki semakin agresif dengan terus menyerang Kawaki. Namun, sebelum dirinya terpojok, Kawaki langsung mengecilkan dirinya dan muncul jauh di belakang Borushiki. Dengan cepat, Kawaki melakukan Jutsu Katon untuk menyerangnya. Namun, Borushiki menyadari itu segera menyerap serangan tersebut. Ketika Borushiki menyerap serangan milik Kawaki, dia pun merasa aneh dengan perubahan cakra yang sangat besar pada tubuhnya. Dengan perasaan heran, Borushiki berkata dalam hati, "Ini aneh, tapi kenapa serangannya bisa mempunyai cakra yang sebesar ini? Bisa-bisa Boruto akan bangun jika hal ini terus terjadi." Terlihat, Borushiki pun menggunakan mata jogannya untuk menganalisis tubuh Kawaki. Setelah cukup lama, dia pun sadar bahwa serangan tersebut telah dicampur dengan cakra negatif. Dengan raut wajah terkejut, Borushiki berkata, "Ternyata begitu." Ketika Borushiki lengah, Kawaki sudah berada di hadapannya dan bersiap untuk menyerang. Kawaki berkata, "Apa yang kau pikirkan?" Karena Borushiki lengah, dia pun terkena hantaman besi di wajahnya dan terpental sangat jauh. Di sisi lain, Tomoshiki yang menyadari bahwa Borushiki terkena serangan Kawaki pun menoleh ke arahnya. Melihat hal tersebut, Sasuke melesat dengan cepat ke arah Tomoshiki dan bersiap menebas lehernya. Melihat hal tersebut, Sasuke melesat dengan cepat ke arah Tomoshiki dan bersiap menebas lehernya. Namun, ada suatu penghalang tidak terlihat yang menahan pedang Sasuke. Menyadari dirinya diserang, Tomoshiki langsung mencekik leher Sasuke dengan kekuatannya tidak terlihat. Melihat Sasuke kesakitan, Naruto segera berlari menyelamatkan Sasuke. Sementara itu, Himawari pun menggunakan mata Byakugan untuk melihat wujud serangan Tomoshiki. Setelah dilihat cukup lama, akhirnya dia menemukan benang cakra yang melimuti serangan tersebut. Tanpa membuang waktu,
Himawari langsung membuat peluru Bijudama untuk menyerang tubuh Tomoshiki. Di sisi lain, Tomoshiki pun menghadapi Naruto. Karena terlalu fokus, dia pun tidak sadar bahwa Bijudama kecil sudah melukai tubuhnya. Karena hal tersebut, dia pun tertunduk kesakitan. Tak hanya itu, Naruto langsung menendang Tomoshiki hingga terpental sangat jauh. Terlihat, Sasuke pun berhasil lepas dari genggam Tomoshiki. Himawari berkata, "Hati-hati dengan serangannya. Hanya mata Bikuga saja yang bisa melihat serangan tersebut." Naruto membalas, "Seperti apa serangannya?" Himawari melanjutkan perkataannya, "Serangan Tomoshiki seperti sebuah benang cakra. Serangan itu sangat tajam dan juga kuat." Adegan pun beralih ke Tomoshiki kembali. Setelah menerima serangan dari Naruto, dia pun berdiri kembali. Dengan wajah yang kesal, Tomoshiki langsung terbang ke arah Himawari. Namun, ketika dirinya terbang, tiba-tiba dia terhisap perlahan ke atas langit. Menyadari hal tersebut, Tomoshiki berkata, "Kenapa ini? Tubuhku seperti ditarik oleh sesuatu." Setelah melihat ke atas, dia pun terkejut melihat sebuah portal Ohiromi yang terbentang besar di langit. Semakin lama dia menjauh, semakin kuat pula hisapan dari portal tersebut. Terlihat, Tomoshiki berusaha untuk menghancurkan Ohiromi dengan berbagai cara. Namun, serang itu dihisap semua tanpa tersisa. Tidak kehabisan jalan, dia pun akhirnya membuka sebuah portal yang muncul di belakang Sarada. Lalu, dia pun menusuk tubuh Sarada dengan tongkat besi. Setelah itu, Tomoshiki langsung menendang Sarada dengan sangat keras ke permukaan tanah. Di sisi lain, Sasuke yang melihat itu pun berteriak memanggil nama Sarada. Dan adegan pun habis sampai di sini. Karena Ohiromi milik Sarada, akhirnya dia berhasil menghabisi Harashiki yang tidak berdaya. Walaupun kewakilan Sarada sempat unggul di pertarungan, pada akhirnya Sarada terkena serangan yang cukup fatal oleh Tomoshiki. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah Sarada mampu bertahan? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-18. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.